Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Andreas Pujian Siombing sebagai CEO dari perusahaan APS Agro. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan dan juga bagaimana untuk menentukan atau menganalisis sebuah visi misi dari perusahaan. Sebagai contoh perusahaan yang akan saya ambil pada kesempatan kali ini adalah perusahaan saya sendiri, yaitu perusahaan PT APS Agro. Para rekan-rekan sekalian semuanya, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang perusahaan dan visi misi saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan perusahaan saya bergerak dalam bidang apa dan berkonsentrasi pada apa. Rekan-rekan sekalian, para pemuda-pemudi penerus bangsa, perusahaan APS Agro merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian, khususnya dalam bidang buah-buahan. Salah satu buah-buahan yang telah kami produksi adalah buah-buahan alpukat. Perusahaan kami sudah berada sejak tahun 2016 yang seluas 100 hektar, di mana posisi perusahaan saya berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Rekan-rekan sekalian, itulah perkenalan awal dari perusahaan saya yang bergerak dalam bidang pertanian. Oke, rekan-rekan sekalian, kembali lagi kita ke pembahasan utama kita yang mengenai tentang visi misi dari suatu perusahaan. Di dunia yang terus berkembang dengan revolusi teknologi yang mengubah cara hidup kita, hadirlah PT saya, yaitu PT APS Agro, perusahaan yang berdedikasi dalam bidang pertanian, khususnya dalam buah-buahan. Rekan-rekan muda sekalian, visi dari perusahaan saya adalah menjadi produsen buah-buahan terkemuka yang diakui secara global dengan fokus pada kualitas, berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan. Dari visi tersebut, untuk menunjang dan berjalannya visi yang telah kami buat, maka perusahaan kami memiliki beberapa misi. Yang pertama adalah menanam, menghasilkan, dan mendistribusikan buah-buahan segar yang memiliki kualitas tinggi, standar kesehatan, dan juga memenuhi kebutuhan gizi para pelanggan. Yang kedua, menggunakan praktik pertanian yang inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dari efisiensi dan produksi buah-buahan. Yang ketiga, menggunakan sensor dan teknologi Internet of Things yang sering kita sebut IoT untuk mengumpulkan data yang akurat tentang tanaman, kelembapan, suhu, cuaca, dan hal faktor-faktor penting lainnya, agar kami dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan juga mengurangi limbah serta meningkatkan efisiensi dalam perusahaan kami. Yang keempat, visi kami adalah menerapkan teknologi canggih dan sistem pengolahan yang modern untuk menghasilkan buah yang optimal dan berkualitas tinggi. Yang kelima, membangun kemitraan bersama para petani dan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Yang ketujuh, menyediakan
aplikasi mobile, khususnya untuk para petani kami, agar mereka dapat mengetahui jadwal pemupukan dan juga perawatan dari tanaman yang telah kami tanam di perusahaan kami. Oleh karena itu, rekan-rekan muda sekalian, mari kita bangkit bersama dengan saya, Andreas Pujian Siombing, sebagai CEO PT APS Agro yang mengubah wajah pertanian menuju era teknologi yang baru. Oke, para rekan-rekan muda sekalian, dari penyampaian visi dan misi yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu visi misi dari perusahaan kami yang bergerak dalam bidang pertanian. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana saya dan rekan-rekan saya dalam menentukan dan menulis visi dan misi dari perusahaan yang telah saya jalani saat ini. Rekan-rekan sekalian, dalam penentuan visi dan misi, yang pertama kita harus mengerti sifat dan peran dari visi kita untuk apa, dan visi kita itu memiliki tujuan seperti apa. Rekan-rekan muda sekalian, visi kita itu harus menjawab pertanyaan dasar, harus menjawab perusahaan kita ini harus menjadi apa atau ingin menjadi apa, serta visi kita itu harus singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Setelah dari pernyataan visi, kita kembali, kita harus mengetahui peran dan pernyataan misi yang kita buat. Pernyataan suatu misi adalah merupakan alasan keberadaan kita. Di situ kita harus menyatakan dan juga kita harus menyampaikan keberadaan perusahaan kita itu ingin menjadi apa, bergerak dalam bidang apa, dan juga berfokus kepada apa. Dari misi tersebut kita akan mengembangkan dan akan menunjukkan cara ataupun juga tujuan-tujuan jangka pendek kita untuk mencapai jangka panjang kita yang telah kita terapkan, kita sampaikan dalam visi perusahaan. Lalu bagaimana kita bisa menentukan ciri-ciri visi dan misi yang baik yang bisa kita terapkan dalam perusahaan kita? Di sini saya akan menyampaikan beberapa ciri-ciri yang baik dan bisa rekan-rekan ikuti nantinya untuk membuat perusahaan Anda berkembang dan lebih berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang ini. Ciri-cirinya, yang pertama yaitu spesifik dan jelas. Yang kedua, inspiratif dan memotivasi. Yang ketiga, relevan dengan perusahaan kita. Yang keempat, mencakup nilai inti dari perusahaan kita. Dan yang kelima, menggambarkan diri dari perusahaan kita. Itu beberapa ciri-ciri yang baik dalam menentukan visi dan misi perusahaan kita. Dari ciri-ciri tersebut, setelah kita terapkan, kita aplikasikan dalam perusahaan kita, visi misi tersebutlah yang akan menjadi arahan kita. Perusahaan kita ini ingin kita bawa kemana? Perusahaan kita ini ingin mencapai apa? Kita lanjut. Bagaimana sih pernyataan visi dan misi yang jelas dan dapat bermanfaat bagi perusahaan kita dan juga
dalam kegiatan lainnya. Tentu yang pertama, untuk memastikan semua karyawan ataupun manajer memahami tujuan atau alasan pendirian perusahaan kita. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprioritaskan faktor internal dan eksternal, utama yang digunakan untuk merumuskan strategi yang baik. Yang ketiga, untuk memberikan alokasi sumber daya. Yang keempat, untuk memberikan dasar pengorganisasian pekerjaan, departemen aktivitas, dan segmen di sekitar tujuan bersama. Lalu komponen-komponen apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, pelanggan. Siapa pelanggan perusahaan kita? Yang kedua, produk atau jasa apa yang kita keluarkan dari perusahaan kita? Yang ketiga, pasar secara geografis di mana perusahaan kita terletak. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, keyakinan dasar dari perusahaan kita atau filsafat dari perusahaan kita. Dan terakhir, citra publik dari perusahaan kita. Apakah perusahaan kita responsif terhadap masalah sekitar? Sebelumnya, ada mahasiswa manajemen Unila mengatakan dan bertanya kepada saya, Pak Andreas, apakah visi misi itu merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan kita menjadi berlanjut? Pertanyaan pertama. Yang kedua, dia menanyakan apakah visi misi itu boleh diubah atau boleh kita gantikan. Dan dengan tegas saya menjawab, ya, visi dan misi merupakan salah satu faktor untuk menunjang keberlanjutan perusahaan. Jelas. Kenapa begitu? Visi dan misi itu menggambarkan perusahaan kita untuk menjadi apa dan ingin melakukan apa. Jika visi dan misi kita tidak jelas, bagaimana perusahaan kita bisa berjalan? Lalu apakah bisa diganti? Ya jelas bisa. Kehidupan zaman era saat ini, apalagi udah masuk ke era 5.0, mana teknologi seperti AI dan lain-lainnya udah sangat berkembang, sangat besar. Bagaimana kita bisa mengikuti zaman dan era perkembangan ini kalau kita tidak ingin mengevaluasi visi dan misi perusahaan kita? Kita bisa mengevaluasi visi dan misi perusahaan kita. Apakah perusahaan kita visi-misi tersebut masih relevan dengan zaman sekarang? Jika tidak relevan, kita harus mengevaluasi. Kita harus fleksibel. Kita lihat perkembangan di sekitar kita, perkembangan di dunia pertanian kita. Apakah masih konvensional saat ini? Apakah kita masih menerapkan zaman-zaman dahulu? Nyiram tanaman masih menggunakan ember ataupun alat penyiraman zaman dulu. Kan zaman sekarang udah banyak metode siram, irigasi tetes salah satunya. Lalu yang kedua, untuk sistem perawatan, untuk mengidentifikasi tanaman itu perlunya apa. Jadi kita harus relevan, kita harus fleksibel. Perusahaan kita harus fleksibel. Jika dunia era ini sudah mulai berkembang, kita harus mengevaluasi dan menganalisis perusahaan, visi-visi kita apakah masih relevan saat ini. Caranya untuk mengevaluasi, yang pertama yaitu periksa
apakah pernyataan misi mencerminkan tujuan dari organisasi kita. Lalu yang kedua, pertimbangkan apakah pernyataan misi mencangkup orientasi pelanggan, kualitas nilai, dan keunggulan kompetitif dari perusahaan kita. Yang ketiga, tinjau apakah pernyataan visi spesifik dan fokus. Dan yang ketiga, tinjauan. Kita tinjau apakah perusahaan kita, pernyataan misi kita itu fokus dan menjelaskan tujuan dari perusahaan kita. Yang keempat, perhatikan apakah pernyataan misi konsisten dengan visi jangka panjang dalam organisasi atau dalam perusahaan. Itu salah satu cara untuk mengevaluasi perusahaan kita, apakah visi dan misi itu masih bisa kita lanjutkan atau tidak. Jika memang tidak, apa boleh buat, kita akan berubah dan kita akan menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Oke, para rekan-rekan muda sekalian, pemaparan visi dan misi yang telah saya paparkan itu semuanya mengacu kepada buku Fred, David, dan Forrest 2017 yang berjudul Manajemen Strategi. Dan tentunya dalam pemahaman buku tersebut saya dibimbing oleh dosen yang berkualitas dan memiliki wawasan yang tinggi. Dosen tersebut adalah Dr. Ai Hadiat SE MBA. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing saya sehingga saya bisa memahami dan mengerti bagaimana cara menentukan visi dan misi yang baik bagi perusahaan saya. Dan selamat berjumpa kembali di session-session berikutnya, di topik-topik pembahasan berikutnya. Jika saudara, para rekan-rekan juga sekalian ingin ada yang ditanyakan, boleh tulis di komen. Anda boleh merequest topik dan juga pertanyaan-pertanyaan agar bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Salam jumpa dari saya, CEO perusahaan APS Agro. Selamat berjuang, bangkit.